Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan ayat-ayat suci Al-Quran dan renungan beberapa hadis Rasulullah SAW untuk kita bisa semakin memahami din ini, semakin mendalami din ini. Karena demikianlah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, bahwa ketika kita ingin menjadi baik dan Allah menjadikan kita baik, maka caranya adalah kita dibuat menjadi semakin faham terhadap din. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Malam ini saya ingin mengajak merenungkan sebuah ayat, ya, diawali dari perenungan sebuah ayat yang insya Allah sebagian besar kita sudah hafal. Ini di antara ayat yang ada dalam surat Al-Mulk, ya. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang 15. Bagi yang membawa mushaf, bisa dibuka mushafnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Walladzi dialah zat, ya, Allah Subhanahu wa taala, zat yang ja'ala lakum, menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, zalulan, yang mudah dipergunakan, ya. Famshu fi manakibiha, famshu maka berjalanlah, fi manakibiha, ya, dari seluruh penjurunya, wa kulu mir rizqihi, dan makanlah, ya, dari yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, ya, dan kepada Allah lah kita semuanya akan dibangkitkan kembali. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah dan dijadikan kita hidup di dunia. Dan karenanya maka kita disuruh mencari, menjelajah dunia ini untuk mencari rezeki. Dan Allah memberikan rezekinya kepada kita. Nah, maka ini sudah sebagai sunnah kauniyah, ya, tanpa disuruh pun kita sudah melakukannya. Apa itu? Mencari penghidupan. Ini ketika kita hidup tanpa disuruh oleh siapapun, ya mencari penghidupan, gitu. Ya, karena sunnah kauniyahnya orang hidup ya mencari penghidupan. Dan Allah juga menegaskan kita disuruh menjelajah. Famshu fi manakibiha. Jelajahilah di dalam segala penjurunya. Ya. Jadi manakib ini kan jamak, jadi fi manakibiha, ya, disuruh menjelajahi di penjuru-penjuru bumi ini. Jadi ikhwatal iman jamaah rahimakumullah, ya, bahwa Allah mengingatkan kepada kita harus mengisi hidup ini dengan, ya, rajin mencari rezeki. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini. Tetapi, ya, kita juga harus memahami bahwa perintah mencari rezeki, mencari nafkah ini, ya, meskipun ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan segala cara. Apalagi sampai mencari kebenaran hukum agar sesuatu yang tidak benar, tidak halal, seolah-olah menjadi halal. Ya. Ini sama-sama kita pahami bagaimana Allah mengingatkan kita, ya, di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 188. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun.
Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 180. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke 188 ya. Ayat yang ke 188. Ya, Allah berfirman di ayat ini, ya, meskipun di surat Al-Mulk kita diberi penekanan untuk mencari rezeki, ya, tetapi kita juga diingatkan untuk mencari rezeki ini tidak asal mencari rezeki. Ya. Nah, Allah perintahkan kepada kita, wala ta'kulu, dan janganlah kalian, ya, memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian bil batili, dengan batil, dengan yang salah, yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, kalau kita tidak boleh memakan harta yang batil, ya, dengan batil, maka mencari rezeki itu juga nggak boleh dengan cara yang batil, ya, karena rezeki yang kita makan harus rezeki yang tidak batil, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah ingatkan kepada kita, wadudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Ya, ini salah satu ayat yang mengingatkan kita untuk tidak menyuap, ya. Wadudulu, dan kamu membawa biha, dengan harta itu, ilal hukami, kepada hakim, litakulu, supaya hakim itu memberikan pembolehan kepada kalian, litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu dapat memakan, ya, fariqan, sebagian, min amwalin nas, dari harta yang dimiliki oleh manusia, bil itsm, dengan dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa itu bukan hakmu, tapi karena menyuap lalu kemudian bisa kita ambil dan kita makan. Nah, itu nggak boleh. Nah, artinya dari ayat-ayat ini kita memahami betapa bahwa kita ini disuruh memang mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi Allah memberikan koridor dalam kita mencari rezeki atau mencari nafkah. Nah, saya ingin mengajak merenungi pada kesempatan hari ini tentang 4 bentuk kebatilan yang biasa dilakukan manusia dalam mencari harta. Dan karena harta ini dicari dengan cara-cara kebatilan ini, maka dia juga batil untuk dimakan. Ya. Nah, apa saja yang menjadi batil itu, ya, cara-cara yang menjadi batil, nah ini perlu untuk kita renungkan bersama. Supaya, ya, meskipun kita ini harus mencari nafkah untuk keluarga, ya, tetap berada dalam koridor Allah, tidak masuk pada wilayah yang dilarang, ya, tidak masuk pada wilayah yang dilarang. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kalau kita tidak punya koridor dalam hal mencari rezeki, ya kita kayak binatang, apapun kita makan, apapun kita ambil, kan gitu. Nah, oleh karenanya Allah memberikan koridor. Yang pertama, ini kita perlu mengenali beberapa cara orang mencari rezeki yang batil. Ya. Yang pertama itu adalah, ada kalanya orang itu memperoleh harta dan rezeki itu dengan cara menipu. Ya. Nah, memperoleh harta, memperoleh rezeki dari cara menipu ini adalah sesuatu yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun pada dasarnya mencari rezeki ini memang dihalalkan. Jadi kadang-kadang kita tidak melakukan penipuan langsung untuk mendapatkan uang, bukan begitu. Ya, kalau kita orang-orang yang sudah paham kayaknya tidak begitu. Kita mungkin melakukan perdagangan, misalnya jual beli, tapi di dalamnya ada penipuan. Nah, ini hati-hati, kita harus hati-hati. Karena akad jual beli yang di dalamnya kemudian ada penipuannya, itu tidak memenuhi antaradum minkum, ya, tidak saling rela di antara kalian, maka menjadi batal. Ya. Nah, kenapa? Karena penipuan itu akan membuat seseorang itu menjadi korban, sehingga tidak rela dia. Di sisi lain, ya,
yang perlu kita pahami juga, ya, apapun dalam bentuk penipuan itu benar-benar dilarang oleh Islam. Ya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Naim, mohon maaf. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Naim. Bahwasannya Rasulullah SAW ini pernah bersabda tentang masalah penipuan ini. Jadi Rasulullah bersabda, "Au kama qol man khasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu, man khasyana falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, wal mungkara wal khida, ya. Dan kemungkaran, penipuan itu finnar, kata Rasulullah. Kemungkaran, penipuan itu di neraka. Ya. Maka ketika kita melakukan upaya mencari rezeki dan di dalamnya ada penipuan, ya hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini yang paling banyak itu biasanya misalnya mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Ya. Ya, kalau jual kain ukurannya dikurangi, jadi motongnya itu nggak lurus, tapi miring kan gitu ya. Ya, misalnya begitu. Ya, jual belinya halal, halal bai'ah. Jual belinya halal, tapi di dalamnya itu ada penipuan. Nah, itu rezeki yang kita peroleh menjadi ya batal, nggak boleh dimakan itu aslinya. Ya, itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua itu adalah suap menyuap. Ya, suap menyuap. Ya. Nah, suap menyuap ini biasa dilakukan oleh seseorang terhadap aparat atau orang yang punya kewenangan, baik di pemerintah ataupun di swasta. Supaya apa? Supaya dia ini mendapat tujuan yang diinginkan, ya, dia dapat keuntungan, sementara ada pihak lain yang dirugikan. Gitu. Ya. Nah, karena itu maka semua yang terkait dengan urusan suap menyuap ini, ya, dalam ajaran kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadis yang perlu kita renungkan terkait dengan suap ini. Ya. Jadi misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, ada Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah itu pernah meriwayatkan hadis yang Rasulullah bersabda, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, ya. Dan orang-orang alladzi yamshi bainahuma, orang-orang yang menjadi perantara terjadinya suap menyuap, ya. Biasanya ini kan orang yang menjadi perantara suap menyuap ini dapat juga, gitu. Jadi di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa penyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara penyuapan itu adalah la'anallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dilaknat oleh Allah, ya tempatnya di mana lagi kalau tidak di neraka. Nah, ini yang kedua. Jadi ada cara-cara mendapatkan harta dari suap menyuap, baik posisinya menyuap, disuap, atau perantara dari orang yang menyuap kepada orang yang disuap. Nah, di budaya kita di negeri ini, suap menyuap ini luar biasa, ya, menjadi sebuah penyakit. Dan kalau menurut saya, ya, kalau kita dengarkan berita-berita itu, penyakit ini sudah cukup kronis, ya, sudah cukup kronis. Nah, kenapa sebenarnya? Ya, kenapa sebenarnya orang berani melakukan suap menyuap? Ya, artinya suap menyuap itu kan proses mengambil hak yang bukan haknya, hak orang lain diambil, ya. Ya, lalu kemudian orang yang dirugikan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kita tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mengambil hak orang lain itu nggak boleh. Ya. Lalu kita ingin mendapatkannya, ya, dengan cara, ya, kita mendapatkan apa? Ya, semacam legalitas, ya. Akhirnya yang harusnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, ini yang kedua, ya. Ini kita cukup prihatin, ya.
budaya di negeri kita ini masih sangat kental dengan suap menyuap, ya, dengan segala bentuknya, Nah, saya ingin mengajak merenungkan lebih dalam lagi, ya, kita coba lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah itu, An Abdullah bin Umar qala, ya, jadi dari Abdullah bin Umar, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, laknat Allah ala rashi wal murtashi. Ya, laknat Allah itu, ya, diberikan kepada pemberi suap dan penerima suap. Nah, kalau kita sudah berada dalam wilayah laknatullah, ya ini bahaya. Ini bahaya. Nah, PR kita itu adalah bagaimana kalau kita berada di situasi yang di situ budaya suap menyuap itu, ya, menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Nah, kalau saya ingin mengajak, ya, jangan sampai kita berada di situ, maka kita harus, ya, rajin, ya, aktif, ya, mengajak orang, ya, untuk memahami Islam ini dengan semakin maksimal, semakin baik, sehingga mereka pun meninggalkan suap menyuap itu, sehingga kita tidak berpotensi berada di dalam lingkungan yang di situ terjadi suap menyuap. Artinya apa? Ya, dakwah ini harus gencar supaya kita dan orang-orang di sekitar kita ini menjadi orang-orang yang memelihara diri dari budaya suap menyuap itu. Kalau sebuah kemungkaran itu sudah menjadi budaya di sebuah tempat, itu bisa menjadi evaluasi bagi kita bahwa di tempat itu dakwah ini belum bisa maksimal, ya. Maka jangan kita menyala-nyalakan orang lain, misalnya, ini gimana umat Islam ini kok masih aja suka suap menyuap gitu. Gimana umat Islam ini kok masih suka melakukan kemungkaran? Ya, kita tidak perlu tanya begitu. Itu menunjukkan bahwa memang masih ada kesenjangan antara nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Dan yang perlu kita tanyakan adalah apa peran kita untuk bisa, ya, kemudian merubah situasi yang buruk itu, yang mungkar itu. Nah, kita ini kan sering sebagai seorang muslim merasa benar, lalu melihat kenyataan kemungkaran di lapangan, bisanya mengumpat-umpat saja, ya. Lalu mempertanyakan orang lain, mengapa kok bisa begini, mengapa kok bisa begitu. Kita tidak pernah bertanya apa peran kita, gitu. Nah, disinilah, ya, kita harus kembali kepada esensi sebagai seorang mukmin. Apa itu? Ya, kalau esensi seorang mukmin itu punya hati yang sensitif. Ya, itulah Rasulullah menggambarkan marra aminkum mungkaran falyughayyir bihati. Kita tugasnya bukan mengumpat-umpat kalau ada kemungkaran, menyala-nyalakan orang lain, ya, menghakimi orang lain, bukan. Tapi begitu ada kemungkaran, kita harus melakukan tindakan agar kemungkaran itu tidak terjadi, agar kemungkaran itu semakin berkurang dan semakin hilang. Maka Rasulullah ingatkan, marra aminkum mungkaran falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan kita. Kalau nggak mampu, rubah dengan lisan kita. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, ya, rubah dengan apa? Dengan hati. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Nah, artinya apa? Ya, orang mengumpat-ngumpat itu bagian dari mana? Kalau dia tidak berbuat sesuatu dengan tindakan enggak, dengan lisan enggak, tapi ngumpat-ngumpat aja. Kira-kira masuk di mana itu? Nah, jadi kita ini ikhwatal iman rahimakumullah, ya, fungsi kita sebagai seorang muslim dengan posisi kita terhadap sesama muslim itu tawasau bil haq tawasau bis sabr, tanha anil mungkar, ya, saling mencegah dari kemungkaran. Ya. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, karena ini saya ingatkan untuk saya pribadi dan kita semua, karena seringkali tidak sedikit, ya, orang mukmin itu, orang muslim itu mengambil posisi sebagai itu tadi pengamat gitu. Ya. Kok bisa sih terjadi begini lah, kok bisa kita ini ngapain gitu.
kok itu bisa terjadi. Nah, kalau kita sudah evaluasi diri, kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, kok masih terjadi kemungkaran yang luar biasa, ya, ya kayaknya kita perlu evaluasi. Mungkin ada beberapa kesalahan di kita, ya, ada beberapa kesalahan di kita. Bisa jadi doa kita kurang, ya. Kita mendoakan kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita ini kurang, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, jadi doanya itu untuk kita sendiri saja, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, yang ketiga adalah riba. Ya, banyak di antara kita, ya, umat ini yang terjebak dalam riba, dalam mencari harta. Sama sekali tidak boleh. Ya, secara harfiah ini kan riba itu kelebihan atau tambahan. Jadi maksudnya kalau ada kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya, ya, dalam utang piutang, misalnya si A ya minjam uang kepada si B, ya, pinjam uang 1 juta, lalu si B harus mengembalikan sebesar 1.300.000. Kelebihan 300-nya ini adalah riba dengan segala bentuknya. Ya, lain dengan akad jual beli atau akad bisnis, pemodalan dan seterusnya, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Ya. Mari kita renungi, ya, sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 38. Ya. Bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya. Ya, mari kita baca bersama-sama di situ. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa dulu? Ayat 38, ya. Nanti dilanjutkan ayat 39-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, dari konsekuensi beriman itu meninggalkan riba. Ya. Konsekuensi keimanan itu adalah meninggalkan riba. Makanya kita sangat bersyukur ketika sudah ada bank syariah, ya, lembaga keuangan syariah. Ini menjadi alternatif karena selama dulu belum ada bank syariah, lembaga keuangan syariah, kita dipaksa untuk tidak bisa lepas dari perbankan konvensional yang di situ riba. Ya. Nah, alhamdulillah kita di perjalanan masa-masa kita ini sudah cukup banyak. Karenanya PR kita adalah bagaimana kita bisa merespon, ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah ini dengan segera, ya, meninggalkan, sebisa mungkin meninggalkan, ya, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya riba. Ya. Ya, kecuali terpaksa. Terpaksa ini tidak bisa general, ya, sangat kasuistik. Ya. Begitulah fatwa kalau ada hal yang tidak boleh menjadi boleh, itu ya sangat kasuistik, nggak bisa general. Nah, Allah melanjutkan firman-Nya, fa illam taf'alu, ya, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukan ini, ya, meninggalkan riba itu, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Maka ketahuilah, ya, apa? Deklarasi atau pernyataan perang, ya, dari Allah dan Rasulnya itu atas kalian. Jadi kalau kita tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya itu menyatakan perang kepada kita. Wa in tubtum dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kita berhak untuk mengambil apa? Pokoknya dari harta kita itu. Ya, suruh ninggalkan ribanya. La tadlimun, ya, kalian tidaklah kalian
menzalimi wala tudlamun, dan tidaklah kalian dizalimi. Ya. Nah, jadi ini penting untuk kita sadari, ya, karena ya yang ini lebih kronis lagi daripada yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi suap menyuapkan itu yang sebelumnya. Nah, ini lebih kronis lagi. Kita tidak bisa lepas deh kalau kita kerja di institusi gitu ya. Gajinya lewat bank ya. Ya nggak bisa lepas dari hubungan dengan bank itu. Nah, ini patut kita renungkan bersama. Kalau kita sebagai orang yang pengambil kebijakan, ya harusnya kita mendahulukan yang syar'i, yang halal secara syar'i. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah ya riba. Ya. Kalau kita ingin mendalami tentang riba itu luar biasa ya. Bagaimana dosa riba itu, bagaimana resiko-resikonya dan seterusnya ya. Mungkin suatu ketika bisa kita kaji ya tentang itu. Nah, yang keempat ini mencuri. Segala macam bentuknya, mencuri, mencopet, merampok ya. Segala sebutan yang senada ini tidak boleh. Ya, kalau kita hal-hal seperti ini mungkin sudah tidak gitu. Sudah tidak. Artinya ini kan sebuah kemungkaran yang kasat mata gitu. Nah, tapi yang tidak kasat mata itu yang ada peluang menipu tadi itu, orang kan nggak tahu tuh. Kalau mencuri kan orang tahu, orang kehilangan, orang apa lagi? Ya, orang memergoki kita gitu ya. Kalau penipuan itu lebih halus ya. Suap itu tersembunyi. Terus kemudian apa lagi? Tadi itu riba. Nah, oleh karenanya maka ikhwatul iman rahimakumullah, mencari nafkah itu adalah sebuah keharusan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencari nafkah. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah itu ya, kita tidak disuruh oleh Allah setelah sholat Jumat selesai lalu kemudian duduk-duduk di masjid gitu. Enggak, perintahnya itu apa? Fa idza nudiyatis sholatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya, artinya kita ini dipandang oleh Allah berada dalam posisi mencari nafkah. Ini misalnya mencari nafkahnya adalah jual beli. Ketika azan suruh tinggalkan jual belinya itu. Ya. Wa darul bai', ya, setelah selesai sholat, fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat Jumatnya itu fantashiru fil ard, menyebar lagi lah ke bumi, ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholatnya, segera kita menyebar di muka bumi mencari karunia Allah. Apa itu? Mencari rezeki yang halal. Ya, mencari rezeki yang halal. Nah, jadi mencari rezeki ini sangat ditekankan oleh Allah, tapi juga Allah mengingatkan kita jangan menipu, jangan masuk pada wilayah suap menyuap, jangan masuk pada wilayah riba, dan jangan mencuri. Ya. Nah, jadi 4 bentuk cara mencari nafkah yang batil ini harus benar-benar kita jauhi. Semoga dengan kita memahami bahwa Allah melarang 4 cara mencari nafkah ini dan kita berusaha menjauhinya, menjadikan kehidupan kita lebih berkah, karena rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal, yang thayyib, dan kemudian ya, ketika kita makan, insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.